Rizky Ridho beri reaksi berkelas usai timnas Indonesia remuk di tangan Jepang di laga terakhir ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ambisi timnas Indonesia untuk mengakhiri perjuangan di grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat menghadapi Jepang berakhir tragis. Timnas Indonesia dibuat remuk Jepang dengan skor 0-6 pada pertandingan yang berlangsung di Suita City Football Stadium pada Selasa, 10 Juni 2025. Gol Jepang ke gawang timnas Indonesia dicetak lewat brace Daichi Kamada Takefusa Kubo, Ryoya Morishita, Shuto Machino, dan Mao Hosoya. Kendati dibantai dengan skor mencolok oleh tim berjuluk Samurai Biru, Jai Idzes dan kolega tetap melangkah ke ronde keempat. Timnas Indonesia berhasil mengumpulkan total 12 poin dari 10 pertandingan dan finish di posisi keempat klasemen akhir grup C. Dalam pertandingan melawan Jepang tersebut, Rizky Ridho gagal tampil karena sehari sebelumnya menderita cedera hamstring di latihan resmi. Akhirnya, pelatih Patrick Kluivert memasang Mads Hilgers untuk bermain di lini belakang tim Merah Putih bersama Justin Hubner dan Jai Idzes. Seusai pertandingan tersebut, pemain Persija Jakarta ini menyampaikan kata-kata berkelas di akun Instagram pribadinya pada Kamis, 12 Juni 2025. Hidup penuh dengan naik dan turun, tetapi setiap tantangan selalu kasih pelajaran berharga, tulis Rizky Ridho dikutip dari akun Instagramnya. Dia juga menegaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa pasukan Garuda siap memberikan yang terbaik di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk Garuda dan 280 juta jiwa di belakang kami, menyerah bukan pilihan, kata pemain berusia 23 tahun tersebut. Pada ronde keempat nanti, 6 tim yang lolos akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing terdiri dari 3 tim dengan format round robin. Adapun ke-6 tim yang lolos yaitu Uni Emirat Arab dan Qatar dari grup A, Irak dan Oman dari grup B, serta Arab Saudi dan timnas Indonesia dari grup C juara grup berhak meraih tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara runner-up grup akan berlaga di putaran 5 untuk berlaga di playoff antar konfederasi untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Rencananya, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025 dan drawing grup pada 17 Juli 2025 mendatang. Pasca kekalahan telak timnas Indonesia dihajar Jepang dengan skor besar 6-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026, Jairo Riedewald beri kode untuk dinaturalisasi kembali bergema. Skuad Garuda sebenarnya telah mengalami perkembangan pesat, seolah kembali diingatkan bahwa jalan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan level Piala Dunia benar-benar sangat tinggi. Jelas kini kembali muncul isu soal memperkuat skuad Garuda jelang round 4 dimulai, di mana-mana yang disebut sebagai gerbong terakhir siap didatangkan untuk mewujudkan mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia. Di bawah gemerlap lampu Stadion Osaka pada Selasa malam, tanggal 10 Juni 2025, timnas Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Skor 6-0 yang terpampang di papan skor usai laga melawan Jepang bukan sekedar kekalahan, melainkan cerminan jarak yang masih harus ditempuh oleh skuad Garuda untuk bersaing di panggung Piala Dunia. Kekalahan ini seperti luka yang terbuka usai tumbang dari Australia di Melbourne. Mengungkap kelemahan nyata bahwa lini belakang timnas Indonesia masih rapuh saat berhadapan dengan tim-tim tangguh kelas dunia. Skuad Garuda melawan Jepang dengan pressing tinggi, umpan-umpan presisi dan kecepatan individu yang memukau memperlihatkan standar sepak bola level Piala Dunia. Pemain seperti Takefusa Kubo, Daichi Hada dan Wataru Endo bermain dengan intensitas yang seolah ingin mengingatkan timnas Indonesia. Ini adalah level yang harus kalian capai untuk Piala Dunia. Jelas jika melihat apa yang terjadi di laga ini, Indonesia masih memiliki banyak PR,
22 tembakan yang mengarah ke gawang Emil Audero menandakan jika pertahanan skuad Garuda masih rentan, dan bagaimana tak memiliki satu pun tembakan menandakan bahwa lini tengah gagal memberikan suplai bola ke lini serang. Lini belakang Indonesia terbukti rapuh saat menghadapi tim-tim kelas dunia seperti Jepang dan Australia. Timnas Indonesia perlu melatih koordinasi antar lini terutama antara bek tengah dan gelandang bertahan untuk menghadapi serangan cepat dan pressing tinggi. Sedangkan kegagalan timnas melepaskan tembakan jelas membuat Coach Patrick harus menemukan skema menyerang yang lebih baik dari saat ini. Hajime Moriyasu jelas telah membaca 3 laga terakhir timnas, di mana skuad Garuda terlalu mengandalkan ulah Romeni dengan bola-bola terupas, dan sudah diantisipasi Jepang. Kode Jairo Riedewald ke timnas Indonesia. Gelandang keturunan Indonesia Jairo Riedewald hingga saat ini masih memiliki masalah administrasi, membuatnya belum bisa gabung timnas Indonesia. Tapi kecintaannya pada Indonesia nampak jelas dari bagaimana ia ini juga mengirimkan pesan usai timnas kalah. Jadi di postingan timnas Indonesia, Jairo Riedewald nampak memberikan komentar sedikit saja dengan emotian semangat dan menunjukkan bahwa Indonesia harus bangkit. Komentar Jairo Riedewald ini mungkin sederhana, tapi di sisi lain ini menggambarkan jika mantan pemain Crystal Palace itu masih menaruh perhatian pada Indonesia. Jairo Riedewald masih punya peluang ke Indonesia karena secara kualitas ia jelas bisa meningkatkan kekuatan lini tengah timnas Indonesia. Melihat kekalahan kontra Jepang dengan skor telah potensi untuk menambah pemain di round 4 pun kembali terbuka lebar. Ada beberapa nama yang diprediksi bisa meningkatkan kualitas timnas secara signifikan. Di antaranya adalah Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Tristan Goijer. Pemain ini sudah dihubungkan dengan PSSI jauh-jauh hari dan dianggap memiliki potensi untuk mengatasi kelemahan timnas terutama di lini belakang setelah kekalahan telak dari Jepang dan Australia. Sebagai info, Pascal Struijk adalah pemain keturunan Indonesia dari Surabaya yang bermain untuk Leeds United yang baru saja promosi di IPL. Pascal Struijk dikenal dengan kemampuan dual udara distribusi bola dan posisi yang baik. Sebagai defender ia adalah pemain keturunan terbaik jika melihat prestasinya yang baru saja mengantarkan Leeds United kembali ke Premier League musim depan. Mendapatkan Pascal Struijk bakal membuat pertahanan timnas Indonesia makin solid. Selanjutnya ada Jayden Oosterwolde adalah pemain keturunan Indonesia yang bermain untuk Fenerbahce di Liga Super Turki. Jayden Oosterwolde dikenal dengan kekuatan fisiknya dalam berduel dengan para penyerang lawan. Lalu ada Tristan Goijer yang merupakan pemain muda 20 tahun keturunan Indonesia Maluku dengan prospek sangat besar. Musim lalu dirinya dipinjamkan Ajax, sayang cedera memaksanya absen sepanjang musim. Jika nama pemain tersebut digabung, bakal memiliki kedalaman skuad Garuda yang sempurna. Pemain keturunan yang siap membela timnas adalah hal yang bakal meningkatkan kualitas Indonesia di round 4. Belajar dari kekalahan kontra Jepang, evaluasi dan fokus ke round 4 jadi setelah menempati posisi 4 di klasemen grup C, Indonesia bakal menghadapi negara Timur Tengah. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri diikuti oleh 6 tim, yaitu tim-tim yang menempati peringkat 3 dan 4 dari 3 grup A, B, dan C di round 3. Ke-6 tim ini dibagi menjadi 2 grup masing-masing berisi 3 tim dan pertandingan digelar dalam format round robin. Kemungkinan Arab Saudi dan Qatar menjadi tuan rumah dalam round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026.